Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita, amin. Kita ada di rumah Tuhan, kita bisa menikmati kasih Tuhan di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama, seperti tadi kita naikkan pujian tadi. Kenapa kita bisa punya komitmen sekali Yesus, lama-lamanya tetap Yesus. Wah lagu ini sungguh-sungguh luar biasa saudaraku, menyentuh hati saya. Biar ini menjadi komitmen hidup kita ya saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa kita tidak akan pernah mengingkari, kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah saudara meninggalkan Tuhan, amin. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Hari ini kita punya tema yaitu tentang Tuhan yang tidak terhentikan. Saudaraku, Tuhan masih belum berhenti bekerja atas hidup saudara dan saya, atas jemaat Tuhan, atas gereja Tuhan. Tuhan masih terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Rencananya luar biasa untuk saudara dan saya. Dan yang terbaik saudaraku masih ada di depan kita. Hari ini apapun situasi keadaan saudara dan saya, kita tidak perlu saudaraku kita menjadi putus asa, kita tidak perlu kita menjadi lemah atau kita mungkin hilang pengharapan. Tetapi mari saudaraku dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terhentikan. Amin, amin. Siapa yang percaya rancangan Tuhan untuk saudara dan saya sungguh amat dahsyat, sungguh amat luar biasa. Amin, haleluya. Mari kita sekarang kita akan belajar, biarlah ketika kita belajar tentang Tuhan yang tidak terhentikan, ini boleh memberikan kita kekuatan untuk kita terus berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Apa arti memiliki Tuhan yang tidak terhentikan? Yang pertama saudaraku, kasih Tuhan tidak terhentikan. Ya, kasih Tuhan tidak terhentikan. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kitab Ratapan ini ditulis saudaraku oleh Nabi Yeremia. Ketika Israel ini sedang menghadapi situasi yang buruk di mana Yerusalem dan Bait Allah sedang dihancurkan oleh Babilonia. Dan di saat mereka sedang menghadapi duka cita, mereka sedang menghadapi ratapan, mereka sedang menghadapi satu situasi yang begitu sulit. Namun ayat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ayat ini sudah firman ini menjadikan kekuatan bahwa sekalipun mereka ada dalam penderitaan, sekalipun mereka ada dalam kehancuran, namun mereka punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Amin, amin Bapak Ibu. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat ini juga ditulis saudaraku di tahun 627 sebelum Masehi juga oleh Yeremia. Ketika mereka sedang menghadapi masa di mana saudaraku bangsa Israel ini sedang dalam keadaan di mana mereka ini karena dosa-dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka, mereka mendapatkan hukuman. Mereka ada di bawah kuasa Babel, saudaraku. Sehingga banyak orang-orang Israel ini yang ada di dalam pembuangan yang ada di Babel, saudaraku. Namun dikatakan di sini, sekalipun di tengah situasi mereka menghadapi hukuman karena dosa, karena ketidaktaatan, tetapi Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya lewat Yeremia yang mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya tidak terhentikan. Dalam segala keadaan hidup kita ini, dalam keadaan situasi sulit kita menghadapi ujian cobaan,
saudaraku, seperti tadi ketika Israel ini, mereka ini sedang ada di dalam serangan di mana saudaraku Babilonia menjajah mereka, menguasai mereka. Bait Allah Yerusalem dihancurkan. Tuhan mengasihi, Tuhan setia. Di dalam keadaan situasi mereka sedang dihukum, saudaraku. Karena dosa, karena ketidaktaatan. Namun dikatakan Tuhan menyampaikan isi hatinya lewat Yeremia. Dia berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Belas kasihannya terus menerus. Kasih karunia-Nya itu terus dinyatakan dalam segala keadaan, saudaraku. Kita seringkali berpikir, saudara, kalau kita ini melakukan kesalahan, ya, lalu kita menghadapi masalah, musibah, ujian, cobaan, kita berpikir Tuhan jauh, Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan gak peduli sama kita. Tapi firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita. Karena kasih itu adalah sifatnya Tuhan. Itulah keberadaan Tuhan yang adalah kasih itu. Dalam segala keadaan Tuhan itu mengasihi kita. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dikatakan di sini saudaraku, ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya orang Yehuda ini, mereka sedang menghadapi ancaman dari Asyur, saudaraku, yang punya kekuatan yang besar. Mereka takut, saudaraku. Lalu hati mereka kepengen gitu ya, wah ini sebaiknya kita minta pertolongan sama Mesir, ya supaya mereka punya kekuatan menghadapi Asyur, saudara. Tapi menghadapi Mesir. Tapi Tuhan mengatakan kepada umat Tuhan ini, bahwa Tuhan sendiri menanti-nantikan mereka, menanti-nantikan umatnya. Apa dikatakan? Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sedang menghadapi masalah, ujian, cobaan, saudaraku, kita seringkali mencari jalan yang pintas. Kita kepengen cari pertolongan yang mudah yang kita bisa pikirkan. Oh saudara yang bisa menolong. Oh si A si B, kita punya teman pejabat. Kiranya dia yang bisa menolong. Bahkan mungkin saudaraku ada orang punya teman pejabat itu, wah bangganya setengah mati. Kalau ditolong saudaraku diceritakan enggak habis-habisnya berulang-ulang saudaraku. Karena dia begitu bangga. Saudaraku Tuhan ingin supaya dikatakan Yehuda jangan berharap kepada Mesir. Jangan berharap kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan ingin supaya Yehuda ini kembali mencari pertolongan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang rindu, saudaraku. Dia hendak bangkit menyayangi kamu. Kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar saudaraku bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa buat kita umat Tuhan. Saya mengalami teringat saudara ya waktu saya kecil, saudara. Saya kecil masih SD, ya pada waktu itu kami ini sekolah di SD Sion, saudara. Karena orang tua saya ini punya teman saudara ya dengan yang namanya Depot Gajah itu tuh saudara gitu, saudara. Jadi papa mama itu sering mengajak kami anak-anaknya main ke sana. Nah, pada waktu kami pulang sekolah, saya dan adik saya Lian itu ya pulang sekolah. Karena kami berpikir itu saudara. Toh papi mami sering ngajak kami jalan dolan ke sana. Nah kami ini diajak pulang sekolah, diajak sama anaknya Depot Gajah ini saudaraku. Ayo langsung main ke rumah saja saudaraku. Saya dan adik saya ikut saja saudara mau. Kami enggak pulang ke rumah, langsung dolan saudara. Apa yang terjadi? Papa saya bingung saudaraku. Cari di rumah teman-teman yang biasanya saya dolan saudara. Enggak ada. Pergi ke sekolah. Tanya sama gurunya, oh sudah pulang tadi, anak-anak sudah pulang gitu. Tapi dicari enggak ada saudaraku. Sampai siang saudaraku, akhirnya ditemukan saya dan adik saya ini
ada di Depot Gajah, saudaraku. Ketika ayah saya tuh lihat kami berdua ada di sana. Tanpa basa-basi babi bu, saudaraku. Langsung masuk ke dapur, saudaraku. Ambil apa, sapu lidi. Ambil lidi beberapa, saudaraku. Saya dan adik saya mau dihajar sama ayah saya, saudaraku. Sampai bilur-bilur merah, saudaraku. Kami nangis, kapok, 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 saudara. Dalam hati kami, ini sakitnya bilur-bilur di paha ini. Sama dengan sakitnya di hati. Kenapa kok papi sampai tega ngajar kami seperti ini, saudara ya. Pada waktu itu papi langsung pulang naik sepeda, saudaraku. Maka yang namanya Waklai yang punya Depot Gajah itu ngantar kami pulang naik becak. Takut juga saudara ya sama papi saya. Papi saya orangnya galak, disiplin, tapi dia baik, penuh kasih saudara. Nah pada waktu itu saudara kami pulang, dalam hati saya itu sedih, nangis saudara ya. Masuk di kamar, datang langsung masuk di kamar. Campur takut sama papi ya. Jangan sampai marahnya dilanjutkan lagi gitu. Nah kami enggak mau keluar dari kamar itu. Tapi pada waktu itu saya tuh pengen pipis gitu ya. Pergi ke toilet harus ngelewati papi yang duduk di situ. Papi saya tukang jahit, dia ngiti baju, dia ada duduk di situ saudaraku. Wah udah ditunggu-tunggu saudaraku, wah jangan kebelet pipis gitu ya. Nanti ngelewati papi ada di situ. Tapi enggak tahan saudara, akhirnya saya keluar dan melewati di situ. Apa yang terjadi saudaraku? Papi saya, dia langsung ambil saya. Dia angkat saya, dia pangku saya, dan dia menciumi saya, saudaraku. Saudaraku, kasih Tuhan. Kadang-kadang ketika kita salah, kita dihukum. Karena ketidaktaatan kita ngalami masalah persoalan. Kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan marah, Tuhan benci sama kita. Tapi saudaraku, saya mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau orang tua saya saja dia tahu bagaimana. Tangan kanannya menghajar saya, tapi tangan kirinya dia merangkul, dia membebat, dia menyembuhkan. Saya ngerti saudaraku, sekalipun papi saya galak, sekalipun papi saya sudah ngajar saudaraku. Tapi hatinya mengasihi. Saya enggak mau keluar dari kamar, saya enggak mau ketemu sama papi, takut. Tapi saudaraku, papi saya sudah duduk di situ. Dia menanti-nantikan, hendak menyayangi saya, hendak memeluk saya dan mencium saya. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih Tuhan begitu ajaib, kasih Tuhan enggak bisa diukur oleh apapun juga, saudaraku. Ketika kita dalam keadaan punya masalah, persoalan. Ketika kita berdosa, kita salah. Ketika kita sedang dalam ancaman, bahaya sekalipun. Kasih Tuhan luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan tidak terhentikan untuk saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan selalu diberikan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mengingat saudaraku, betapa Tuhan itu saudaraku, kalau kita mengingat kasih Tuhan saudaraku, dia sudah lakukan segala yang terbaik. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, kita mungkin berpikir kasih itu identik dengan pemberian. Saudara ya, kalau kita diberi, ya dikasih warisan banyak sama orang tua saya baik, dia mengasihi saya, dia kasih saya warisan. Atau kita mungkin dapat pemberian dari orang, dari teman, dari sahabat. Oh dia baik, dia mengasihi saya, dia memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada saya. Kadang kita mengukur kasih dengan pemberian, saudaraku. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia katakan, tetapi menyerahkannya, memberikannya untuk keselamatan saudara dan saya yang berdosa ini. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita. Jangan pernah kita menjadi curiga dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kalau anaknya sendiri diberikan. Firman Tuhan berkata kepada kita, gak ada yang bisa meragukan lagi kasih Tuhan untuk saudara dan saya dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ayat yang ke-38 dan 39, Roma 8, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudaraku. Apapun itu, saudaraku, kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang kasih karunia-Nya, belas kasihannya tidak pernah habis. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan, kasih itu dikatakan melebihi dari dosa. Belas kasihannya lebih kuat dari penghakiman. Itulah Tuhan kita. Nah, yang sering kali menjadi penghalang dalam hidup kita ini adalah ketika kita berpikir, kasih Tuhan itu, Tuhan mengasihi kita itu, kita merasakan kasih Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan itu, ada sesuatu yang harus diusahakan. Bukan, saudaraku. Dia mengasihi kita ketika kita ini masih berdosa. Oleh sebab itu, di mana kita mengingat tentang anak bungsu. Anak bungsu ini dikatakan, dia minta warisan sama Bapak. Bapak, berikan saya warisan. Apa yang jadi hak saya? Berikan itu kepada saya. Saudaraku, dan anak bungsu ini, dia minta warisan, minta haknya. Untuk apa? Supaya dia bisa pergi bersenang-senang. Dia bisa pergi berfoya-foya. Dia bisa pergi menikmati dunia ini, saudaraku. Bapak kasih warisan itu, apa yang jadi hak daripada anak bungsu. Maka anak bungsu ini pergi, dia melakukan dosa. Dia hidup di luar daripada aturan Bapak. Dia mau hidup semau gue, dia mau bersenang-senang di sana. Dan apa yang terjadi? Tidak lama, saudaraku, hartanya habis, saudaraku. Warisan yang dikasih Bapak habis, gak ada sisa sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Dia mencari kerja dan dikatakan dia cuma dapat kerja menjaga babi, saudaraku. Namun saudaraku, untuk dia mengisi perutnya yang kosong kelaparan, mau makan ampas babi saja enggak diizinkan. Saudara dikasih Tuhan, dia baru teringat kepada Bapa. Oh, betapa luar biasanya, saya punya Bapa. Dia punya banyak hamba. Namun tidak ada seorang pun hamba yang kekurangan. Tidak ada seorang pun hamba yang kelaparan. Sedangkan saya di sini anaknya Bapa. Jauh daripada Bapa. Mau makan ampas babi saja tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Di titik terendahnya dia ini, saudaraku. Di mana tidak ada lagi pengharapan, saudaraku. Dia baru ingat kepada Bapa. Dan dia berkata, aku akan pulang, aku akan kembali kepada Bapa. Dan aku akan mengatakan kepada Bapa, Bapa maafkan aku ya, ampuni aku Bapa. Karena aku telah berbuat dosa kepada sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang dari orang upahan Bapa. Saudaraku, ketika dia berjalan pulang, dari jauh saudaraku, Bapak sudah melihat si bungsu. Dia memanggil si bungsu dengan tangan yang terbuka. Bapak datang, bahkan dia berlari untuk menjemput si bungsu, merangkul si bungsu, mencium si bungsu yang masih bau babi ini, saudaraku. Dan anak ini mengatakan seperti apa yang sudah dia rancangkan. Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang saja dari orang upan Bapa. Bapa berkata kepada hamba-hamba, hai hamba-hamba, mari kita berpesta. Anakku yang mati sudah kembali.
Anakku yang hilang, anakku yang mati sudah hidup kembali, yang hilang sudah kembali. Ayo sekarang kita pesta, sembelih anak lembu yang tambun. Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya, kita punya Bapa itu sempurna luar biasa, saudaraku. Bahkan anak ini, saudaraku, dia memerintahkan kepada hambanya, ambil jubah yang baru, kenakan jubah yang baru buat anaknya. Kenakan kasut, berikan cincin kepadanya. Bapa tidak menganggap dia sebagai seorang upan sekalipun dia berdosa. Sekalipun dia sudah menyakiti hati Bapa. Tapi Bapa tetap mengangkat dia sebagai anaknya. Bahkan Bapa membuat pesta yang istimewa. Bapa bersuka cita karena anak yang hilang ini telah kembali kepada Bapa. Saudara, percayakah saudara hari ini? Apa yang membuat surga bersuka cita? Apa yang membuat hati Bapa sangat bergembira bersuka cita? Apa yang membuat surga bersorak-sorai? Firman Tuhan berkata, jika ada satu orang berdosa, bertobat kembali kepada Tuhan, maka dikatakan surga bersuka cita. Malaikat di surga bersorak-sorai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak pernah bisa terhentikan. Kasih karunia-Nya selalu berlimpah-limpah untuk saudara dan saya. Saudaraku, hari ini yang Tuhan rindukan, jikalau ada hati yang mau bertobat kembali kepada Tuhan, maka sorga bersuka cita. Bapa membuat pesta yang terbaik, pesta yang istimewa. Dia menyembelih anak domba yang tambun, saudaraku. Untuk apa? Untuk melakukan pesta. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi apapun juga. Kalau kita sekarang seringkali mendengar, saudaraku, oh ada orang tua yang membuang anaknya. Karena anaknya dianggap murtad, saudara ya. Oh saya akan bunuh anak saya. Oh saya akan buang dia. Saya coret dari keturunan keluarga saya, dari garis keluarga. Saya buang anak ini. Karena anak ini dia murtad, saudaraku. Kita seringkali banyak mendengar sekarang di YouTube seperti itu, saudaraku. Namun saudaraku, saya percaya di tempat ini orang Kristen gak ada yang buang anaknya. Amin. Orang Kristen gak akan ada yang membenci anaknya. Sekalipun dia berbuat salah, sekalipun dia berbuat dosa. Kerinduan hati kita harus seperti kerinduan hati Bapa yang selalu merindu-rindukan anaknya kembali. Anak bungsu bisa kembali kepada Bapa. Karena Bapa sudah lama menunggu. Dia dikatakan, aku menanti-nantikan saatnya untuk menyatakan kasihku kepadamu. Sebab itu aku bangkit untuk menyayangi kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Tuhan rindu kembali menyatakan kasih untuk saudara dan saya di tempat ini. Sebab itu saudaraku, kita mau buang segala rasa pikiran curiga. Apapun situasi keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah terhentikan dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Jangan kita berpikir, wah kalau punya masalah ini karena kamu dosa, karena hukuman. Kita jangan menghakimi. Karena saudaraku, masalah juga Tuhan izinkan untuk menjadi proses iman kita, memurnikan iman kita. Ya saudaraku, jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Hikmatnya itu begitu sempurna untuk saudara dan saya. Haleluya saudaraku. Yang kedua kita belajar saudaraku, bahwa kehendak Tuhan itu tidak terhentikan. Ya, kehendaknya itu tidak terhentikan. Mazmur 115 ayat ketiga. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudaraku, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kehendak Tuhan tidak terhentikan, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saudaraku, dia Tuhan, dia pencipta, dia Elohim, saudaraku. Apa yang difirmankan itu jadi. Segala sesuatu ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Jikalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikannya.
Saudaraku, kita juga kembali mengingat tentang Musa. Bagaimana ketika Firaun mengambil keputusan, ya, bahwa kalau orang Ibrani nanti melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus ditumpas. Tapi saudaraku, Tuhan mendengar apa yang sedang saudaraku Firaun putuskan ini. Tetapi Tuhan tetap membentuk Musa di dalam rahim Yokebed ini. Dan memberikan kelamin laki-laki untuk Musa. Apakah dia akan menjadi produk yang gagal lahir langsung ditumpas? Saudaraku, kehendak Tuhan tidak pernah terhentikan dan tidak akan pernah bisa gagal. Oleh sebab itu ketika dia dilahirkan, Musa dilahirkan, saudaraku, keluarga ini menjadi takut. Maka dikatakan Yokebed ini membuang Musa di sungai Nil. Saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Allah mengangkat Musa dari sungai Nil ini. Dan menempatkan Musa ini tepat di depan Firaun yang sudah bertekad bersumpah untuk apa? Menumpas bayi laki-laki orang Ibrani. Allah menempatkan Musa ini di depan Firaun. Dia dididik, dibesarkan, ya dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan. Di kerajaan saudaraku, di depan Firaun, di istana. Tapi Firaun tidak pernah menyentuh sekalipun untuk menyakiti Musa. Sampai waktunya genap. 40 tahun dia ada di Mesir, ada di kerajaan itu bersama-sama dengan Firaun. Dan setelah genap waktu 40 tahun, di mana Musa dia membunuh orang Mesir karena mandor Mesir yang menganiaya orang Ibrani bangsanya. Dia ingin membela saudaraku ya. Dan setelah itu dia lari saudaraku, karena ketahuan saudara ya, dia takut dilaporkan. Dia lari saudara ke padang gurun. Di padang gurun berjumpa dengan Siporah anak Yitro, ya, yang menjadi mertuanya. Apa yang menjadi kerja daripada Musa saudaraku setelah 40 tahun di istana. Lalu dia sekarang ada di padang gurun. Kerjanya apa tiap hari? Menggembalakan kambing domba saudaraku. Menggembalakan kambing domba dalam kurun waktu yang panjang. 40 tahun saudaraku. Bersama-sama dengan Yitro. Kerjaannya tiap hari angon wedus. Menggembalakan kambing domba di sana. Saudara, kita bisa bayangkan 40 tahun di sana. Berarti usia Musa 80 tahun. Apa yang bisa diharapkan seorang yang umur 80 tahun? Mau ada promosi apa lagi? Mau ada perubahan apa lagi? Saudaraku, orang berpikir udah umur 80 tahun ya akan mati sebagai gembala kambing domba. Tapi saudaraku ingat bahwa kehendak Tuhan tidak pernah terhentikan. Rencana Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. 80 tahun Tuhan menjumpai Musa di semak belukar yang menyala itu. Dan Tuhan memanggil Musa, Musa, Musa. Aku mengutus engkau untuk membawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Untuk membawa mereka ke tanah perjanjian yang telah aku siapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, Musa begitu banyak alasan. Dia melihat keberadaannya, tidak mungkin Tuhan. Saya harus jumpa dengan Firaun. Gak mungkin Tuhan, saya ini gak pandai bicara. Dia begitu banyak melihat kelemahan, kekurangan dalam dirinya. Tapi Tuhan berkata, Musa, aku yang mengutus engkau. Aku yang akan menaruh firmanku dalam mulutmu. Dan engkau akan menjadi seperti Tuhan. Apa yang engkau katakan, itu jadi. Saudaraku dikasih Tuhan, maka terjadilah dikatakan di sana. Ada 10 tulah. Sekalipun Firaun mengeraskan hatinya. Firaun berpikir tidak mungkin bangsa ini keluar dari Mesir. Dia sudah diperbudak di sana 400 tahun lamanya. Total ketika Yakub datang bersama dengan keluarga 430 tahun. Mereka sudah ada di Mesir. Gak mungkin mereka ini bisa keluar dari perbudakan itu. Saudara dikasih Tuhan, tapi kehendak Tuhan tidak terhentikan saudaraku. Oleh sebab itu ketika setelah tulah 10, mereka melepas saudaraku Firaun, melepas orang Israel ini, saudaraku keluar dari Mesir. Tapi saudaraku apa yang terjadi? Mereka menghadapi laut Teberau.
Laut yang tidak pernah terseberangi, gak bisa dilintasi apapun. Kanan kiri pegunungan gunung batu. Kalau kita ke sana, saudara, kita akan melihat itu pegunungan batu gak mungkin bisa didaki, gak mungkin bisa dilewati. Lah, di depannya ada laut Tebrau, di belakang tentara Firaun sedang mengejar dengan kereta besinya, saudaraku. Firaun berkata, oh mereka sudah terkurung, tidak mungkin mereka bisa meloloskan diri. Mereka akan kita tangkap kembali, bawa pulang kembali, jadi budak lagi. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah terhentikan. Maka dikatakan laut Teberau memberi jalan buat mereka. Laut Teberau terbelah dan mereka jalan di tanah yang kering. Saudaraku, Tuhan berkata, musuhmu yang selama ini memperbudak engkau. Musuhmu yang selama ini menyengsarakan engkau. Musuhmu yang sekarang ini sedang mengejar engkau. Engkau tidak akan pernah melihatnya lagi. Saudaraku, mereka keluar dari laut Teberau itu melewati tanah yang kering. Saudaraku, dan setelah mereka lewat, maka dikatakan Mesir masuk, saudaraku, laut itu, dan mereka digulung oleh laut itu, dan mereka, saudaraku, binasa semua. Orang Mesir binasa semua di laut Teberau itu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kasihnya, kuasanya tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Saudaraku, kuasa Tuhan itu melampaui segala halangan apapun juga. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, gak mungkin kita ini jadi orang Kristen cuma mau enak saja. Oh, kalau kita sudah bertobat jadi orang Kristen, kita ini seperti berjalan di jalan tol, semuanya serba mudah dan enak. Ternyata tidak, saudaraku. Justru perjalanan kita menjadi orang Kristen menjadi sebuah perjalanan, harus menjadi perjalanan iman, di mana kita dipimpin Tuhan, dipimpin oleh tangan yang kuat, tangan yang teracung, yaitu tangan Allah sendiri. Dia yang akan selalu membela, menolong kita, dan selalu ada di hidup kita ini. Dikatakan, saudaraku, mereka ini, saudaraku, dalam perjalanan itu, mereka pun harus melewati padang gurun. Tapi penyertaan Tuhan, saudaraku, kesetiaan Tuhan, ya lewat tiang awan, tiang api. Sampai mereka dikatakan akan masuk tanah perjanjian. Di situ, saudaraku, jadi Musa punya 3 periode. 40 tahun dia ada di kerajaan di Mesir. 40 tahun dia ada di padang gurun. Saudaraku, di rumah Yitro menggembalakan kambing domba, persiapan menggembalakan umat Israel. Pekerjaan yang besar, saudaraku, yang Tuhan sudah siapkan untuk Musa. Itu dimulai dari apa? Harus menjaga kambing domba, gembalakan kambing domba. Jadi saudaraku, betapa penting menggembalakan itu, saudaraku. Belajar menggembalakan itu, kesetiaan menggembalakan, seni menggembalakan. Itu penting Bapak Ibu saudaraku. Daud pun dari gembala, 2-3 ekor kambing domba menjadi raja. Musa menggembalakan kambing domba Yitro. Dia membawa pasukan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Halo Bapak Ibu saudaraku, maukah saudara menggembalakan saudaraku? Inilah tugas saudara dan saya, menggembalakan jiwa, menggembalakan domba. Kalau kita mau dipercayakan pekerjaan yang besar, amin. Kalau kita mau terima promosi Tuhan, kita mau menggembalakan saudaraku ya. Jiwa-jiwa itu adalah tugas kita untuk menggembalakannya. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya aku tetap dia. Tidak ada yang dapat merenggut dari tanganku. Aku bertindak, siapakah yang dapat membatalkannya? Saudaraku, tidak ada kuasa apapun yang bisa membatalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sudah 40 tahun berjalan di padang gurun membawa umat Israel ini, mereka sudah dikatakan Tuhan menunjukkan kepada Musa, Musa sudah saatnya kamu selesai, kamu akan mati. Tapi aku menunjukkan kepadamu, itu loh tanah perjanjian. Dia dibawa Tuhan, ya di Gunung Nebo naik ke sana.
Dan aku menunjukkan kepadamu, itu loh tanah Israel. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Luar biasa indahnya. Aku menunjukkan kepadamu, umatku akan masuk ke tanah perjanjian. Di mana Yosua yang menggantikan dia. Saudaraku, untuk berperang, bertempur, mengusir penduduk-penduduk di sana saudaraku. Supaya mereka menduduki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama hari ini. Mari kita punya pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, apapun keadaan kita. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, biarlah ini menjadi sebuah keyakinan untuk saudara dan saya berjalan dengan iman. Bersama-sama dengan Tuhan, janji-janji Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah lupakan janji itu. Sudah lama, janji Tuhan itu sudah lama. Tidak mungkin bisa terjadi. Saudaraku, ayo hidupkan kembali janji itu. Bangkitkan kembali janji itu. Mimpi besar itu. Saudaraku, Tuhan belum berhenti untuk hidup saudara dan saya. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Bagian yang ketiga kita belajar bahwa Yesus Kristus itu bukti nyata Tuhan yang tidak terhentikan. Itulah kehidupan Yesus menjadi satu manifestasi sempurna yang bicara tentang Tuhan yang tidak terhentikan. Saudara, dikatakan Yesus datang ya dari surga, datang ke dunia ini, dia melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Dia menyelesaikan tugasnya, dia mati saudaraku bukan karena tentara Romawi tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dikatakan karena upah dosa adalah maut, dia sedang menanggung dosa isi dunia ini. Orang yang paling jahat saudaraku, dia tanggung semua dosa itu. Oleh sebab itu kematiannya dia menanggung maut itu saudaraku. Dia turun ke neraka yang paling bawah ke jurang maut. Tetapi dia tidak tinggal di sana karena Tuhan kita tidak terhentikan. Dia merebut kunci kemenangan kerajaan maut, kerajaan neraka itu. Dia rebut kunci kemenangan itu. Dia keluar dari jurang maut itu. Dia keluar dari pintu neraka itu. Saudaraku, lalu saudara dia bangkit dari orang mati. Saudara, dan dia membawa kunci kemenangan itu. Dan Yesus memberikan kemenangan itu untuk kita umatnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kunci kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Saudaraku, itu menggambarkan Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terhentikan. Bahkan dia berkata dia naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kita semua adalah sebuah jaminan janji yang tidak terhentikan untuk saudara dan saya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dikatakan Roh Kudus adalah merupakan meterai bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya. Tinggal dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup saudara dan saya. Maka dikatakan kita dapat menyelesaikan. Apa yang sudah Tuhan mulai di hidup saudara dan saya akan diselesaikan dengan tuntas, dengan sempurna. Oleh karena karya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita ini. Roma 8 ayat 11, ayat terakhir kita. Saudara ambil nafas lega, saudara ya ini ayat terakhir. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudaraku,
roh yang diberikan, Roh Kudus itu. Yang diberikan untuk saudara dan saya, yang diberikan untuk jemaat Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya adalah roh yang melakukan pekerjaan yang tidak terbatas. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan bahkan dikatakan di sini, roh itu juga yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudaraku, dikatakan dia juga yang akan menghidupkan engkau, saudaraku, saudara dan saya. Roh kuasa, roh yang tidak terbatas, kuasanya yang begitu besar, saudaraku, ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, orang Kristen pun kita akan berjalan dengan Tuhan yang tidak terhentikan. Janji Tuhan menjadi sebuah jaminan untuk kita semua yang percaya. Sebab itu saudaraku, harapan yang mati biarlah ini dibangkitkan kembali. Karena ada roh yang membangkitkan di hidup saudara dan saya. Amin, amin. Kita yang saat ini sedang menghadapi situasi-situasi sulit di dalam keluarga. Kasih yang mati, cinta yang mati. Biarlah itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Bisnis-bisnis yang mati dihidupkan kembali. Sebuah hubungan-hubungan yang mati dihidupkan kembali. Saudaraku, ada pemulihan. Saudaraku, karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu kita mau berkata, iblis setan yang menjadi masalah dalam hidup kita. Iblis setan yang merasuk suamimu, yang merasuk perkawinanmu, yang sedang merasuk anakmu, yang sedang mengganggu pekerjaanmu, yang sedang mengganggu damai sejahteramu, yang sedang mengganggu hubungan keluarga. Saya berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Dikatakan roh itu juga yang akan menyelesaikan, saudaraku, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Amin, amin. Kita jangan jadi orang Kristen yang lemah. Kita jangan jadi orang Kristen yang berkata, nerimo ngadepi masalah. Masalah itu, saudaraku, kita hadapi, saudaraku, dengan kuasa, dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, biarlah kita semua menyambut apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kasih Tuhan tidak terhentikan. Kehendak Tuhan tidak terhentikan. Kuasa Tuhan gak ada yang bisa menghalangi. Janji Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah terhentikan. Dan Yesus Kristus sendiri, dia menjadi manifestasi daripada Tuhan yang tidak terhentikan. Rohnya diberikan untuk saudara dan saya, berkuasa atas hidup saudara dan saya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, lewat kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu, mari kita sampai kepada yang terakhir. Kita mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya melangkah dengan iman. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan yang tidak terhentikan. Selama kita bernafas, selama kita hidup, mari kita terus melangkah dengan iman, dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan kita boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita punya keyakinan karena kasih setia, karena anugerah Tuhan. Kita percaya pasti kita akan dipulihkan Tuhan. Pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin, amin. Dan kita mau dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan dengan Tuhan. Untuk melayani Tuhan yang tidak terhentikan. Sampai nanti dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Tugas kita tuntas selesai, kita terima mahkota di dalam kerajaan sorga.